Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah membuka dan menonton video saya. Perkenalkan, saya Muhammad Irdan Anas, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan 5 materi yang terkait dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang menjadi tugas akhir pada semester saat ini. Adapun materi yang saya akan bawakan, yang pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional, yang kedua kebijakan moneter Islam, yang ketiga mazhab mainstream, yang keempat model analisis ISLM dalam perspektif Islam, dan yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Adapun pengertian dari materi yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Dikutip dari buku ekonomi SMA kelas 11 yang tertulis oleh Sudirman Jamal dan kawan-kawan. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Dalam hal ini, kebijakan fiskal akan mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama berupa pajak dan pengeluaran negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal yaitu dalam buku ajaran pengantar ilmu ekonomi, teori dan aplikasi yang disusun oleh Ahmad Usman dan kawan-kawan. Kebijakan fiskal memiliki tujuan pembangunan yaitu: yang pertama, mendorong laju investasi baik di sektor negara ataupun swasta. Yang kedua, mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor dan impor. Yang keempat, mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal. Dan yang terakhir, mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi di suatu negara dapat merata. Adapun instrumen kebijakan fiskal terdiri dari dua, yaitu yang pertama pendapatan negara ataupun pajak. Penerimaan negara berupa pajak merupakan komponen penyusunan kebijakan fiskal. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali pada rakyat. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, pengeluaran negara ataupun anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang akan disusun setiap tahunnya. Dalam APBN, negara mengatur jumlah dana untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional lainnya. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan atau PPh. Selain itu, ada pengaturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelesaian piutang negara atas dana percepatan pembangunan negara. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau untuk suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Besaran moneter terdiri atas uang primer atau MO, uang beredar dalam artian sempit atau MI, dan uang beredar dalam artian luas atau M2. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana hal ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian, dalam Islam, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap atau potensi investasi masyarakat untuk ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan atau potensi investasi pada usaha produktif terjadi. Adapun prinsip dasar kebijakan moneter Islam yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua,
Manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dan perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Adapun tujuan kebijakan moneter Islam yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya sumber daya utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik, dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Yang kedua, keadilan ini merefleksikan bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya yang diberikan kepada output. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu, akan tetapi di dalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank sentral harus bersifat realis dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang. Yang ketiga yaitu stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu yang pertama, kontrol kuantitatif pada penyaluran dana, dan yang kedua, metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa yang pertama, statutory reserve requirement. Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrumen yang penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menetapkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Yang kedua, credit ceiling, yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang biasa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter, dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada high power money, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Itulah tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu mazhab mainstream. Mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adapun tokoh-tokoh dalam mazhab mainstream diantaranya yaitu Muhammad Abdul Manna. Beliau mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka atau suatu masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islam ditegakkan sepenuhnya. Yang kedua yaitu Munzer Kaf. Beliau pertama dan terutama sekali memandang ekonomi sebagai bagian dari agama. Oleh karena itu,
perdefinisian berhubungan dengan kepercayaan dan perilaku manusia, maka perilaku ekonomi haruslah merupakan salah satu aspek agama. Dan yang terakhir yaitu Umar Chapra. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi modern telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari akselerasi perkembangan di negara-negara industri barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansial bagi para pakar untuk membantu program riset mereka. Selanjutnya yaitu pandangan kritis aspek normatif. Yang pertama, mazhab mainstream memfokuskan kepada bagaimana cara pengolahan sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, kapitalisme memecahkan permasalahan ekonomi dengan market mekanis. Yang ketiga, sosialisme menggunakan centralist planning. Yang keempat, ekonomi Islam menggunakan cara yang ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta praktik-praktik ekonomi Islam pada masa kejayaan Islam. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menyebabkan mazhab mainstream lebih diterima. Yang pertama, mazhab mainstream relatif lebih moderat dibanding dengan mazhab-mazhab yang lainnya sehingga mudah diterima di masyarakat. Yang kedua, ide-ide mereka banyak yang ditampilkan dengan menggunakan ide-ide ekonomi konvensional, misalnya menggunakan economic modeling dan kuantitatif metode, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang ketiga, kebanyakan tokoh mainstream merupakan seorang tokoh menjabat sebagai staf, peneliti dan memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional. Itulah tadi pemaparan materi ketiga. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat yaitu analisis ISLM dalam perspektif Islam. Adapun pengertian dari ISLM terdiri dari dua kata yaitu IS dan LM. IS adalah investment sweeping yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antar dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Adapun pengertian dari pasar uang yaitu merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Transaksi yang dilakukan di pasar uang sendiri bisa dilakukan secara sendiri atau juga bisa dilakukan melalui perantara atau broker. Transaksi peminjaman dana yang dilakukan di pasar uang juga memiliki jangka waktu yang cenderung pendek, yaitu berkisar dari 1 hari hingga 1 tahun maksimal. Adapun keseimbangan kurva ISLM yaitu kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik maka titik I, Y, maka titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi pada pasar barang maupun pasar uang. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang, keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Adapun dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM, jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal atau TG, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap. Sedangkan jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap. Jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, maka kebijakan fiskal dan moneter maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. Yang pertama, kebijakan fiskal.
merupakan pengeluaran pemerintah dalam tinjauan dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tapi keduanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang, yaitu IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga bagi juga income naik, begitu juga sebaliknya. Selain pengeluaran pemerintah atau G, kebijakan fiskal dapat pula berupa perubahan kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan moneter. Moneter biasanya terkait dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam. Antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut Khan secara grafis direpresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dalam kurva LAM, keseimbangan di pasar uang. Perpotongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dalam pendapatan nasional. Bedanya dengan keseimbangan kurva ISLM konvensional adalah keberadaannya yang menggantikan suku bunga atau I. Itulah tadi pemaparan dari materi keempat. Selanjutnya kita beralih ke materi kelima, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dalam pandangan ekonomi Islam. Modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras, dan inovatif. Dalam konsep Al-Quran, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang dirimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. 5 pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islami. Yang pertama, penguasaan yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros atau iktisyari. Demikian juga rakyatnya. Yang kedua, kesadaran dan keikhlasan setiap warga negara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, infak, wakaf, dan sedekah, dan penerimanya semakin sedikit karena malu atau budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengelola basda basnas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu. Yang keempat, pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya dan menghilangkan sifat-sifat pejabat yang rakus atau tamak. Dan yang terakhir, pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya. Itulah pemaparan 5 materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya Muhammad Irdan Anas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.